Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Semoga pada kelas malam hari ini teman-teman diberikan keberkahan kesehatan baik jasmani maupun rohani, dan teman-teman tetap diberikan kesabaran untuk belajar trading dengan baik, ya, yang sesuai dengan aturan. Jangan trading menggunakan ilmu untung-untungan, walaupun semuanya itu punya potensi, ya. Yang pertama-tama saya akan memberikan pengetahuan sedikit tentang money management dan manajemen risk. Money management ini adalah prosesi penataan keuangan, di mana kita mempertimbangkan risiko ketika melakukan entry, ya. Jadi, tapi saya fokuskan untuk di posisi XAUUSD, tapi memang di tiap pair mengalami beda-beda itu, ya, beda-beda kondisi, ya, di mana perbedaan kondisi pair ini akan mempengaruhi masing-masing daripada eh, pair yang kita hadapi. Misalnya kita menghadapi XAUUSD berbeda dengan kita menghadapi AUD JPY misalnya, atau GBP USD. Ini pun berbeda. Ya, jadi teman-teman, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah pair ini sangat menentukan sekali karena berkaitan dengan risknya, ya, berkaitan dengan risk. Tentunya untuk AUD JPY misalnya, ini risknya berbeda. Ya, pada malam hari ini saya akan membahas yang disebut dengan pasar XAU USD. Jadi hanya XAU USD yang saya bahas, ya. Dimana penentuan risk, ya, penentuan risk itu bisa kita hitung dari posisi karakteristik teman-teman entry. Misal teman-teman karakter entry-nya adalah posisi intraday. Jadi yang kita bahas posisi intraday. Intraday itu satu hari selesai, ya. Intraday ini sudah terkenal disebutkan dengan posisi satu hari selesai entry-nya. Tapi saya akan membahas secara panjang bagaimana perlakuannya penentuan manajemen. Di JSS 75 itu menganjurkan ada 3 risiko, ya, itu risiko tinggi, risiko sedang, dan aman. Kalau kita bermain di XAU USD, ini saya bahas XAU USD terlebih dahulu, ya, jadi jangan melebar kemana-mana. Ini posisi XAU USD. Jadi XAU USD ini mempunyai ring harian. Memang belum pelajaran masuk ke karakteristik pair, ya. Ini XAU USD itu mempunyai karakteristik ring hariannya itu antara 1.200 sampai 1.300, ya, pada maaf 3.500. Ini untuk posisi ring harian. Ini buat catatan teman-teman, ini catatan pokoknya. Ketika kita sudah mengetahui ring harian, ya, ini juga bisa dijadikan sebuah risiko, tetapi saya tidak merekomendasikan yang terlalu terlalu tinggi risikonya. Saya hanya merekomendasikan yang saya sampaikan di sini supaya teman-teman ada teknik keamanannya. Yang pertama-tama yang disebut risiko tinggi adalah 10.000 pip, kemudian 20.000 pip, kemudian 30.000
pip. Ini rekomendasi dari kita, artinya saya merekomendasikan ini, ya, ini rekomendasinya. Ada yang high risk misalnya, menggunakan sekitar 5.000 pip. Boleh nanti kalau sudah mahir. Ini ada namanya di sini teknik karakteristik teknik trading yang disebut scalping. Teman-teman boleh menggunakan ini. Tapi ini termasuk kategori high risk. Ya. Apakah scalping bisa menggunakan yang ini, Pak? Yang risiko tinggi yang ini? Bisa. Bisa juga semuanya. Oke ya, ini risikonya. Bagaimana cara penataan keuangannya? Memanage keuangannya. Ini begini. Ini kan ada 3 kategori ya berarti ya. Misal teman-teman mempunyai modal. Ini saya rekomendasikan bagi teman-teman yang bermain XAUUSD, usahakan ya, perhatikan ini karena ini termasuk teknik pertahanan yang paling bagus. Misal saya merekomendasikan yang resiko tinggi. Teman-teman kan ada 3 tadi, ada 3 risiko, ada 3, 1, 2, 3 ya, 10.000, 20.000, 30.000. 10.000 aja ini sudah risiko tinggi. Tetapi saya karena bermain intraday, maka saya berani. Intraday itu hasilnya harus selesai 1 hari. Jadi kalau nggak kena SL, ya kena TP. Misal ini modal katakanlah 1.000 US dollar dibagi 10.000. Berarti ini untuk menentukan lot. Ya, jadi ini menentukan lot. Jadi sebentar, 10.000 1.000 dibagi dengan 10.000. Ini ketemu lotnya di sini, itu berarti 0,10 lotnya. Ya. Ini untuk mencari lot. Jadi modal dibagi ketahanan. Ketemu 0,10. Jadi ini bisa jadi high risk. Ya. Kalau teman-teman semua 0,10 ini dilempar. Ya. Jadi ketahanan teman-teman cuma 10.000, walaupun ini bisa aman. Ya. Kalau saya tidak mengatakan pasti benar. Yang paling aman ini bisa 0,10 ini dibagi 10 lagi. Berarti artinya main 0,001 10 kali. Ya. Jadi bermain 0,01 10 kali. Nah, jadi teman-teman bermain 0, tadi lotnya modal untuk menentukan lot ya. Menentukan lot modal dibagi dengan ketahanan. Tapi kita menggunakan ketahanan risiko tinggi 10.000. Ketemunya 0,10. Ini lot. Ya. Kalau mau ingin aman, teman-teman dibagi 10 lagi. Ini paling aman. Ini yang saya rekomendasikan ya untuk pembelajaran 0,01 entry 10 kali. Apakah boleh Pak saya entry berjenjang dengan teknik recovery misalnya? Misalnya teknik pertama entry 0,01, 0,02, 0,03 boleh. Tapi asalkan akumulasi semua ini harus menuju kepada 0,10. Jadi tidak boleh lebih daripada 0,10. Dan gunakan stop loss dan take profit. Ya.
jangan di loss. Kalau teman-teman di loss tidak menggunakan stop loss, usahakan ditungguin. Biasanya pada posisi market malam hari atau market US dollar, market Amerika. Ya. Sekarang kita cross check ke chart pattern, chart MT4-nya. Kita lihat. Mengapa saya mengatakan ketahanan kita 10.000? Nah, 10.000 itu diambil di sini. Jadi diambil dari posisi ring harian satu harinya ini. Nah, kita bisa lihat dari posisi D1. Nah, misalnya seperti ini. Satu hari satu candle itu hanya posisi 1.200 sampai 3.500. Itu untuk XAU USD. Nah, di sini ini yang saya hitung. Kalau kita melihat peak-nya, itu kita tarik seperti ini. Ya. Ada di garis tengah-tengahnya, garis miring itu ada 1248. Berarti 1.248 peak dia berjalan. Ya, kalau kita lihat ya. Jadi, kalau kita ketahanannya 10.000, artinya tidak akan habis di sini. Misal kita lihat posisi H1 sekarang. Ya. Teman-teman sudah mempelajari yang namanya support, resisten, breakout, ring harian, dan pola candle. Nah, ketika dia teman-teman breakout seperti ini, teman-teman entry posisi di sini. Kalau modal 1.000 misalnya, 0,01. Ini yang saya sampaikan kemarin teknik breakout. 0,01 misalnya. Terus kemudian teman-teman SL di posisi di mana? Kalau teman-teman sudah tahu, SL-nya itu berada di support. Ya. Jadi ketika ini breakout seperti ini, teman-teman 0,01. SL di mana? SL otomatis di bawah sini yang paling aman. Ini posisi stop loss. Ya, ini posisi stop loss-nya. Di sini. Ya, ini posisi stop loss-nya. Jadi kalau kita tarik di posisi kerugian ini, kerugian kita masih dalam koridor normal antara 547 pip. Ini harus ada SM. Kenapa saya menyarankan teman-teman belajar dulu dari time frame H1 karena ini materinya masih materi dasar. Ya. Setelah teman-teman entry kemudian profit, profitnya silahkan teman-teman mau ngambil profit yang mana. Misalnya setelah close H1 teman-teman profit diambil selesai. Kemudian nanti nunggu lagi, oh bisa buy lagi profit H1 selesai, ambil lagi, boleh. Tidak boleh ditahan langsung sampai berhari-hari karena teman-teman komitmennya adalah posisi bermain di intraday. Jadi komitmen ini penting. Karena profit konsisten itu diawali dengan komitmen ketika kita melakukan entry. Kita mau entry 1 jam, entry 1 hari, entry 15 menit. Kalau kita ketahanan 10.000 ini ya. Kalau kita misalnya entry-nya tidak 0,01, 0,05 nggak apa-apa. Yang penting maksimal teman-teman gunakan lot itu 0,10 karena modal teman-teman adalah cuma 1.000 US dolar. Ya. Sekarang misalnya teman-teman sudah menggunakan misalnya ini ya. Sekarang Pak, kalau saya entry lewat M15 Pak, seperti rekomendasi Bapak, ya nggak apa-apa. Yang jelas teman-teman sudah perhatikan pertama kali support and resisten dulu. Ini ada resisten, turun ke atas. Ternyata ini ada merah. Merah ini belum confirm. Ya, belum confirm. Nah, setelah ada satu lagi, ini baru ada posisi sell di sini, teman-teman. Ya, tapi komitmennya ketika teman-teman sell di sini, kalau teman-teman main di M15, ya kan? Teman-teman kan main di posisi M15. Sell di sini misalnya. Stop loss di mana? Stop loss di atasnya ini. Harus ada stop loss. Kalau tidak ada, teman-teman boleh memperkirakan sendiri.
Nah, kenapa saya menggunakan stop loss? Khawatirnya teman-teman itu main pasar yang pasar lambat. Nah, TP-nya ini, TP-nya juga TPM 15. Jangan TP-nya ini SL, TP-nya di sini. Ya kamu spot jantung. Spot jantungnya kenapa? Setiap jam kamu melihat, setiap 2 jam melihat, apalagi kalau pasarnya berbalik, kamu wah tahu tahu begitu dari tadi saya ambil ya profitnya. Inilah kejelekan trading, maka tidak disiplin dia mengambilnya. Kalau dia entry dari M15, ya sudahlah close maksimal di time frame M15 itu tutup selesai. Atau mungkin baru 5 menit sudah puas profitnya diambil, nggak apa-apa. Jadi konsistensi ini dilihat dari time frame ketika kita entry. Pokoknya tidak boleh lebih dari M15. Kalau M15 kok ternyata stop loss-nya kena, ya sudah. Berarti analisamu yang salah. Jangan ditahan. Nanti paling turun, nanti paling turun. Kalau teman-teman mau main panjang, tarik time frame yang besar, misalnya M30 atau MH1 gitu. Boleh. Atau mungkin H4, wah karena pasarnya lambat, aku di sini saya limit gitu. Boleh. Makanya komitmennya itu di teman-teman harus punya dulu ya. Nah, ini kenapa saya menentukan ketahanan 10.000 karena untuk intraday itu 10.000 paling aman. Kalau teman-teman misalnya menggunakan uh, middle swing ya, misalnya middle swing di posisi H4 misalnya. H4 per 4 jam berarti ya. Itu 10.000 pun teman-teman masih aman karena satu candle di H4 itu tidak ada 10.000. Nah, masih 1.256 paling panjang ya. Jadi menentukan ketahanan itu cari candle yang paling panjang. Kenapa di GSS 75 ini berbeda dengan kelas-kelas yang lain? Jadi komitmen untuk menuju profit konsisten itu adalah entry di time frame M yang teman-teman lakukan. Jangan sampai berharap, wow entry dari M5 profit, nanti ditunggu 2 hari pasti profit. Nah, itu iya kalau profit, kalau tiba-tiba pasarnya berbalik dan kemudian minus, teman-teman akan merasa menyesal. Maka kalau menganalisa, membaca dengan teknik pola candle di time frame yang kita hadapi, misalnya M15 atau M30 H1, kita komitmen. Dari 30 menit itu ya close. Kalau kita mainnya dari M5, ya M5 harus close. Gitu. Nggak usah ditahan-tahan. Tetapi saya tidak merekomendasikan di M5 kecuali pasarnya pasar flash atau pasar sepat. Ya, ini. Kalau kita main weekly ke atas, ya weekly. Kita main dari weekly. Karena weekly ini bisa buat main untuk posisi chart pattern. Ya, memang ini memang main panjang. Ya. Nah, kenapa saya tidak menggunakan 10.000 ini? Walaupun di sini saya menghendaki permainan 3 kali di weekly itu 1 minggu itu sekitar 13.616 itu yang paling panjang ya, di antara candle lain paling panjang. Kita cek satu-satu ya, satu candle saja 11.000, artinya dengan ketahanan 20.000 misalnya tadi sudah saya sampaikan, kalau nah ini kita masuk ke posisi yang 20.000 sekarang misalnya. 20.000 itu sebaiknya digunakan dalam posisi main di posisi time frame daily ya. Jadi per 1 hari bisa 1 hari main 1 kali berarti. Tapi kita coba dengan ketahanan 20.000, 1.000 dibagi 20.000, di sini ketemu 0,05 ya. Kita bisa dibagi 2 kali entry misalnya 0,01 ya sama 0,04, 2 kali entry dalam posisi weekly.
W1. Karena berapa ring harian apa posisi satu minggunya itu kurang lebih hampir 10.000 sampai 15.000 pip. Mari kita buktikan di pattern. Mari kita buktikan di pattern W1 ini ya. Kalau misalnya ini posisi seperti ini, ya, posisi weekly, teman-teman kemudian entry di posisi seperti ini. Ya, ini teman-teman menggunakan misalnya, oh ini sudah ada merah Pak, berarti saya sell di sini, boleh silahkan, tahan. Satu, sell limit misalnya, ya, sell misalnya, sini, atau saat inilah. Kemudian teman-teman sell kedua di sini, berarti 0,05 ya di sini, berarti 0,04. Teman-teman tidak boleh terus begitu saja pergi. Ini harus ada SL. SL-nya berada di mana? Kita hitung dari sini. Dari kamu entry ini. Ya, ini berapa? Ini tidak boleh lebih daripada 20.000. Tidak ada. Paling cuma 5.000. Nah, maka teman-teman yang ideal melakukan SL di atas ininya ini. Itu stop loss. Ya, ini untuk bermain jangka panjang, terutama bagi orang-orang yang pekerja atau sibuk. Ya, kalau seperti ini. Pak, apakah hari ini trennya pasti sell, Pak? Ya. Kalau saya melihat dari pola candlenya ini potensinya kuat, sangat kuat sekali untuk posisi seller. Walaupun sekarang baru tahapannya koreksi buyer. Ya. Tetapi karena ini sudah ditutup satu minggu seller, maka teman-teman berhati-hati untuk melakukan buy. Karena buy di sini sudah dianulir oleh adanya muncul seller. Jadi seller ini kuat. Nah, kalau mau melakukan buy harusnya di atasnya ini. Nah, sekarang ini saatnya untuk berpikir sell untuk yang bermain weekly. Tapi kalau untuk yang bermain di H1 ya teman-teman berpikirnya pasti buyer. Sell-nya nanti di sini. Ya, ini untuk posisi weekly. Jadi satu minggu ini cukup kalau kita entry dengan menggunakan ketahanan. Kalau main teman-teman main weekly, ketahanannya yang digunakan adalah ketahanan 20.000. Ya. Sekarang bagaimana kalau kita menggunakan ketahanan yang paling aman? Ya. Jadi teman-teman cukup satu kali entry. Misal ketahanan 30.000 ya kan. Kita entry sell sekarang. Terus ini SL-nya di sini. Nah, ini ada triple top 1 ya. Misalnya ini ada tanda-tanda ini satu, ada kepala-kepala di atas. Ini perhatian buat teman-teman ya. Satu, ini terjadi lagi dua. Nah, ini berpotensi turun ke bawah. Tapi kalau kita melihat seperti dari weekly, monthly seperti ini, dia turun ke bawahnya, supportnya harus melalui ini dulu. Nah, maka TP-nya ini di sini. Ya, ini kita sell di sini saat ini. Kita sell, misalnya. Saat ini nih sell. Udah teman-teman satu kali entry berarti. Soalnya modal teman-teman cuma 10.000. 10.000 apa 1.000 dibagi 30.000 ya. Kalau kita lihat tadi 1.000 dibagi 30.000. Nah, di mana SL-nya? SL-nya di atasnya resisten ini, di atas ini. Nah, ini stop loss-nya. Stop loss-nya. Kalau kita hitung, ini tidak ada 30.000 ke atasnya ini. Nah, teman-teman nggak mungkin MC ini.
ini baru 16.000. Nah, TP-nya di mana? TP-nya yang ini terdekat. TP-nya terdekat. Stop loss, take profit. Ini untuk yang ketahanan 30.000. Jadi ini akan seimbang teman-teman ya. Kalau kita main dari posisi weekly, maka kalau teman-teman melihat dari beberapa tutorial di YouTube atau tutorial di mana, tidak mungkin teman-teman bisa detail. Ya, ini yang untuk ketahanan 30.000. Ya. Jadi ketika seperti ini sell, sudah satu kali entry, sell, stop loss, take profit, sudah kita tinggal, kita tunggu. Karena ini sudah berjalan bulannya, maka kita tunggu. Nah, ada teman-teman yang bermain swing itu dengan ditambah dengan namanya trailing stop atau stop loss positif. Begitu ini profit, kita tunggu teman-teman 3 hari, ternyata Rabu atau Kamis sudah profit, langsung di trailing stop. Itu. Jadi trailing stop itu untuk ketika candle itu berbalik, dia sudah menutup dengan sendirinya, namanya trailing stop. Itu dilakukan orang-orang yang bermain swing atau long swing. Ya. Di sini, maka kita simpulkan, ya, kita simpulkan komitmen, ya, komitmen entry. Ini teman-teman harus teman-teman pegang. Jadi kita kembali ke sini. Jadi komitmen ini penting. Jadi kalau kita simpulkan, kalau kita dengan menggunakan ketahanan 10.000, ya, ketahanan 10.000, ya, ketahanan 10.000 itu bermain posisi intraday. Kalau 20.000 bermain middle swing. Kalau 30.000 long swing. Pertanyaannya, intraday maksimal di mana? Maksimal di satu hari selesai. Kalau middle swing 1 minggu selesai. Tapi kalau teman-teman main 1 minggu atau ini 1 bulan, ini bisa menggunakan namanya trailing stop. Ya. Trailing stop atau stop loss positif. Ya. Ini sangat berperan sekali yang menggunakan ketahanan 20.000. Jadi teman-teman usahakan dipikirkan risknya, risk yang terkecilnya. Jangan entry-nya dijereng-jereng segitu banyaknya, teman-teman akan bermasalah itu nanti. Gitu. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau misalnya teman-teman itunya entry posisinya, ya, posisi entry-nya itu usahakan maksimal itu 3 kali entry. Maka kalau modal misalnya 10.000 US dollar, teman-teman dibagi 10.000, ini harus bermain intraday yang pertama. Yang kedua, 1.000 dibagi 10.000, ini ketemunya 0,10. Ini minimal dibagi 3 kali. Tapi kalau paling aman itu dibagi 10 kali. Ini kan lot ketemunya. Ini lot. Lot dibagi 10 kali. Ini 0,01. Ini paling aman 10 kali entry ini. Kalau yang berani, dia akan mengambil risiko pembagian misalnya dibagi 3. Yang penting akumulasinya itu adalah 0,10. Jadi dengan ketahanan 10.000.
Tetapi ya saya sampaikan ya, ini intinya. Mungkin saya juga sudah pernah merasakan, tapi saya kaget. Tapi nggak apa-apa, ini sekedar informasi. Ya. Ada broker trading standar internasional